Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa kembali di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah, saya percaya bahwa adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap bersuka cita. Pagi hari ini kita mau memulai sekolah minggu kita mau bernyanyi Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari bernyanyi bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memulai sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa yang baik, inilah sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga kami akhiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan? Masih ada sukacita? Yuk adik-adik kita berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sebab Kau
Adik-adik di rumah dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut cerita dari Alkitab. Namun sebelumnya kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Jumpa kembali dengan Ibu Monika di acara Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama Bandung, kelas Pratama Madya. Hari ini tanggal 22 Januari 2023. Wah, senang sekali ya hari ini. Pasti ada yang merayakan Imlek. Selamat ya. Selamat bersukacita merayakan Imlek di pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari anak-anak kita buka di dalam doa. Allah Bapa yang mengasihi kami, Allah yang maha besar, terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu. Tolong kami saat ini, kami rindu belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tuntun kami supaya kami bisa mengerti akan firman yang akan kami pelajari hari ini, dan jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini judulnya adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan ya. Kita akan belajar dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19 ya. Cukup panjang, nanti kita bacanya per poin saja ya. Ibrani 11 ayat 8 sampai 19, juga ada tambahan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Dan sebelum lupa, ayat hafalannya yaitu dari Ibrani 11 ayat 8 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 8. Ya, anak-anak, hari ini bacaannya kan tadi yang utama dari Ibrani pasal 11 ya, ayat 8 sampai 19. Kalau judul atasnya itu saksi-saksi iman. Memang dalam kitab Ibrani pasal 11 ini banyak tokoh-tokoh iman ya. Salah satunya sekarang yang kita pelajari adalah Abraham. Nah, siapa yang tahu Abraham itu siapa? Ada yang tahu? Abraham itu siapa? Atau Abraham itu keturunannya siapa? Ada yang tahu? Ya, Bapak Abraham itu keturunan dari Nuh ya. Ingat Nuh yang membuat bahtera ya? Bahtera ya, Nuh nggak ada hujan disuruh bikin bahtera. Nah, Nuh mempunyai anak, ya salah satu anaknya bernama Sem, ya S-E-M, Sem. Itu kita baca nanti di Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Jadi dari Sem terus sampai yang ke-10 keturunannya Sem itu lahir Abraham, ya. Bapaknya Abraham namanya Terah, ya. Abraham punya saudara yaitu Nahor dan Haran, ya. Kita akan baca tadi di Kejadian pasal 12 ya, ayat 1 sampai 4. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, ya. Abram di sini ayat 5 disebutkan Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, berarti keponakannya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Jadi harta bendanya banyak, bawaannya banyak, punya budak-budak ya Abram ini ya. Kita akan belajar ada 4 poin dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 19 ini. Poin pertama itu iman Abraham dinyatakan dalam ketaatan percaya penuh kepada Tuhan ya. Itu di Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10 ya. Nah, tadi Abraham dikasih perintah untuk pergi dari mana? Dari Haran ya. Di Ibrani 11 ayat 8 tadi ayat hafalan kita, karena iman Abraham taat ya ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Pergi aja, disuruh Tuhan, pergi berangkat. Abraham nurut ya, taat ya. Iman Abraham dinyatakan dalam ketaatan dan percaya penuh kepada Allah ya. Abraham tinggal di negeri yang dijanjikan dan menceritakan perihal tanah tersebut kepada keturunannya. Itu kita baca di Ibrani 11 ayat 9 dan 10 ya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Abraham ini menceritakan kepada anaknya siapa? Ishak. Ishak menceritakan lagi kepada siapa anaknya? Yakub ya. Bahwa mereka dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Nah, anak-anak di poin 1 ini kita belajar bahwa iman kepada Tuhan membawa kita tuh taat ya dan percaya penuh kepada Tuhan, membuat kita menjadi beruntung ya, karena hidup kita dituntun penuh oleh Tuhan. Contohnya Bapak Abraham tadi dituntun penuh, nggak tahu nih mau pergi kemana, pergi aja, percaya Tuhan yang pimpin. Nah, poin yang kedua kita akan belajar
Iman Abraham dinyatakan dalam ketaatan keluarganya. Itu kita baca di Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Karena iman, ia di sini Abraham, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia, Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Nah, Abraham itu adalah saksi iman dalam keluarga, ya. Kenapa saksi iman? Abraham dikasih tahu tadi sama Tuhan di Kejadian 12 ayat 4 tadi, ya, dijanjikan apa? Menjadi bangsa yang besar, ya. Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat, ya. Terus Abraham berangkat waktu itu usianya 75 tahun, ya. Sudah tua, ya, 75 tahun sudah kakek-kakek. Tapi tidak punya anak, ya. Enggak punya anak. Nah, kita taunya tidak punya anak itu kita baca di Kejadian pasal 11 ayat 30, ya. Sarai itu istrinya Abraham, dulu namanya Sarai, ya, sebelum jadi Sarah. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak, ya. Dan sudah tua tadi, ya, Abrahamnya 75 tahun, ya. Dan disebutkan lagi Sarah itu telah mati haid, sudah menopause, ya, di Kejadian 18 ayat 11, ya. Kejadian 18 ayat 11. Dan Sarah mana? Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid, ya. Mati haid sudah tidak mungkin, ya, bisa mempunyai anak lah. Sudah istilahnya sudah menopause, ya. Tapi ada ayat yang penting yang dipegang, ya, yaitu Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Kita baca Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu, nah ini dia kata kuncinya, percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini Abraham percaya kepada Tuhan. Baru diomongin Tuhan, nanti itu keturunanmu bakal seperti banyaknya bintang di langit. Kamu bisa hitung nggak bintang di langit? Nggak bisa, ya, banyak sekali. Nih di ayat yang ke-6 tadi, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, ya. Allah berjanji dan Abraham percaya. Lalu Abraham meneruskan janji Allah itu kepada Sarai. Nah, tahunya Sarah percaya gimana? Kita baca di Ibrani pasal 11, ya. Ayat 11, ya. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Abraham itu percaya kepada Allah bahwa Allah itu setia sama janjinya. Dah ngomong Allah berjanji akan membuat keturunannya seperti bintang-bintang di langit, ya. Iman yang dimiliki Abraham kepada Tuhan tentang keluarganya, itulah yang membuat keluarganya diberkati, ya. Kita lanjut di Ibrani 11 ayat 12 tadi, ya. Ibrani 11 ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dari satu orang diberkati jadi banyak, ya, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai.
tidak terhitung, padahal Abraham sudah tua dan Sarainya sudah mati haid. Tapi Tuhan berkuasa, ya. Tuhan mampu mengadakan mujizat buat Abraham, ya. Abraham percaya janji Tuhan itu. Nah, iman Abraham membawa perang besar, ya, sehingga keluarganya itu taat dan setia, ya, menantikan janji Tuhan. Nah, kalau kalian gimana? Nah, kita semua termasuk Bu Monica maupun keluarga anak-anak, ya, perlu beriman bahwa akan mendapatkan apa? Hal yang baik, ya, dalam pemeliharaan Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan bahwa janji itulah yang menjadi berkat bagi keluarga kita semua, ya. Lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19 itu kita belajar iman Abraham dinyatakan dalam ketaatannya akan pengharapan kehidupan di masa mendatang. Kita baca di Ibrani 11 ayat 13 sampai 16, ya. Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi Abraham itu percaya untuk kehidupan di masa mendatang, yaitu kehidupan di surga, ya. Abraham saat itu baru sampai di Kanaan, tapi belum memiliki tanah itu, ya. Kalau orang baru tinggal pindahan gitu rasanya masih asing, ya. Pengennya balik lagi deh, aku ke kota asalku, di sini susah, ini begitu. Tapi Abraham enggak. Imannya percaya kepada Tuhan, menahan diri supaya dia tidak kembali ke tanah asalnya, ya, ke tanah air mula-mulanya. Nah, penulis Ibrani memandang itulah iman Abraham yang dinyatakan dalam ketaatan dan pengharapannya akan kehidupan di masa mendatang sebagai suatu ilustrasi mengenai pengharapan akan kehidupan orang percaya di surga. Tadi kita sudah baca Ibrani 11 ayat 16, ya. Kalau tadi di Ibrani 11 ayat 13 sampai 15 itu imannya sudah mati, iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Abraham cuma menerima janji, tapi sudah lewat, ya, yang terima nanti yaitu ke-12 suku Israel yang akan menempati tanah Kanaan itu, ya. Abraham cuma dijanjikan, tapi akan menikmati keturunannya, ya, yang sudah mati. Di sini maksudnya cuma janjinya di depan aja, tapi nggak nikmati gitu, ya. Tapi Abraham percaya keturunannya yang menikmati. Nah, dari poin ketiga ini kita belajar agar apa? Agar tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan, ya, yang dinyatakan dalam ketaatan kita akan pengharapan kehidupan di masa mendatang, yaitu di surga nanti. Poin yang keempat dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 19 yaitu iman Abraham dinyatakan dalam ketaatannya memberikan keyakinan terhadap pemeliharaan Tuhan. Kita baca di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, ya. Kita baca, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati.
dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali, ya. Iman Abraham itu dinyatakan dalam ketaatan Abraham saat pemberian yang paling berharga yang dimilikinya, apa itu? Anaknya Ishak, ya, yang sudah ditunggu selama 25 tahun nunggu punya anak. Jadi Abraham itu waktu berangkat tadi umur berapa? 75. Punya anak umur 100, ya. Tapi disuruh sama Tuhan, si Ishak disuruh mempersembahkan anaknya, ya. Kita baca nanti di Kejadian 22, yaitu judulnya kepercayaan Abraham diuji, ya. Itu disuruh dipersembahkan, ya. Abraham percaya Allah akan memeliharanya dan keturunannya seperti yang dijanjikan tadi. Kita baca di Ibrani 11 ayat 19 tadi, ya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham itu percaya kalau dia mempersembahkan Ishak, nanti Ishak bakal bangkit lagi, dibangkitkan, dia akan tetap mendapatkan lagi. Nah, sebenarnya di Kejadian 22 tadi, ya, Kejadian 22 ayat 8 itu juga bukti kepercayaan Abraham akan pemeliharaan Tuhan, ya. Kejadian 22 ayat 8, ya. Ini ada pertanyaan dari Ishak yang diajak pergi nih sama Abraham, mau dipersembahkan, ya. Ishaknya nanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Lalu Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Nah, ini suatu iman percaya Abraham bahwa Allah akan menyediakan, ya. Dan di ayat 12, lalu ia berfirman, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, ya. Abraham itu nggak segan-segan, maksudnya jangan Tuhan kan udah janji ngasih Ishak sebagai keturunanku, kok sekarang mau dibunuh? Nggak ada perasaan ragu-ragu gitu, nggak ada, mau langsung mau ditancepin gitu pisaunya, ya. Tapi Tuhan ada suara Tuhan, jangan bunuh anak itu. Tuhan berfirman, ya. Tuhan itu sungguh-sungguh memelihara, ya. Sungguh-sungguh memelihara kehidupan Abraham, ya. Itu tadi dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Nah, saat kita mendapatkan tantangan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka kita harus siap, ya. Siap untuk melakukannya, karena kita memiliki iman yang dinyatakan dalam ketaatan kepada pemeliharaannya. Nah, anak-anak, bisa diaplikasikan dengan cara belajar mempersembahkan milik anak-anak yang berharga untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya, ya, bersama orang tua, anak-anak membuat proyek pribadi, ya. Semua uang jajan dalam 1 minggu yang didapatkan dikumpulkan, ya. Didoakan dan dibicarakan dengan orang tua untuk dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan, ya. Nanti boleh bebas, mau langsung dikasih kepada yang membutuhkan, misalnya kemana terserah, atau mau langsung diserahkan ke gereja juga boleh, supaya gereja yang menyalurkan untuk pekerjaan misi, ya, penginjilan boleh. Nah, akhir kata, Abraham itu merupakan teladan apa? Teladan iman, ya, bagi orang percaya. Ketika Abraham beriman, Abraham bertindak, ya. Jadi kayak tahun 2023 orang membuat resolusi A, B, C, D, E, F sampai Z mungkin, tapi nggak ada yang dilakuin, cuma nulis aja. Nah, itu namanya tidak bertindak. Tapi Abraham, ia beriman dan bertindak, ya. Nggak bilang nanti Tuhan, nanti aku belum selesai nih, masih punya bisnis di Haran. Nggak ada omong-omongan gitu, ya, di Alkitab, ya. Kan kalau kalian sungguh-sungguh beriman pada Tuhan,
itu harus ditunjukkan dan harus bertindak ya. Punya iman percaya kepada Tuhan Yesus harus apa tadi? Ditunjukkan dan bertindak. Contohnya apa? Kalian itu bisa percaya diri dalam menyampaikan pendapat karena apa? Tuhan memandang kalian itu berharga. Ya, contoh lain, kalian rela memberikan persembahan karena Tuhan sudah memberkati dan yakin Tuhan itu selalu ya memberkati. Jadi gak usah hitungan sama Tuhan. Nanti kalau aku ngasih persembahan uangku habis, uang jajanku. Gak boleh ya, karena kita harus percaya Tuhan itu selalu memberkati kita. Contoh yang lain, anak-anak tuh rajin ya membaca Alkitab dan berdoa karena percaya Tuhan Yesus yang memberikan pertumbuhan iman rohani anak-anak ya. Anak-anak bisa terus baca firman Tuhan, digali setiap hari, dicatat. Hari ini aku mendapat berkat dari poin ini, mendoakan gereja, mendoakan teman-teman yang sakit, yang membutuhkan, ibu guru, pak guru, orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, banyak sekali ya. Yang keempat mungkin bisa anak-anak itu dengan cara menghormati dan mengasihi orang tua, karena itulah perintah Tuhan. Jadi masih banyak ya contoh-contoh yang lain yang bisa anak-anak lakukan sebagai bukti sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, cukup panjang hari ini, ada 4 poin. Nanti selebihnya anak-anak bisa baca di buku murid. Juga ada masuk mencari jalan keluar buat Abraham menemukan tanah Kanaan. Anak-anak bisa kerjakan, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dan membaca Alkitab di checklist ya, ada Alkitabnya. Bisa poin ini aku mendapat berkat ayat ini tentang apa gitu ya, ada catatannya supaya anak-anak semakin bertumbuh dan diberkati rohani anak-anak. Oke anak-anak, kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami bersyukur atas firman-Mu. Kami belajar seperti Abraham untuk taat, yakin penuh kepadamu melalui iman percayanya. Tolong kami juga Tuhan bisa menunjukkan dan bertindak seperti Abraham. Materaikan firman-Mu dalam hati kami dan berkati anak-anak ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali di acara sekolah minggu berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.